Halo semuanya, perkenalkan saya Erliana Gimayati dari kelompok 5 akan membahas tentang pertanyaan dari sesi 17. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama dan kedua akan saya bahas, kemudian pertanyaan ketiga dan keempat akan dibahas oleh rekan saya. Nah, teman-teman sekalian, apakah kalian pernah mendengar istilah tentang hedonisme? Kedengarannya tuh negatif ya. Hedonisme itu sering kita artikan atau kaitkan dengan kemewahan, pesta foya-foya, dan pesta pora lainnya lah. Nah, apakah kalian juga pernah mendengar istilah epikureanisme yang artinya hampir sama tapi sebenarnya bukan, berbeda. Orang-orang mengartikan sesuatu itu hal yang sama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dua pertanyaan yang di awal, yaitu apakah epikureanisme dan hedonisme ini memiliki arti yang sama. Kedua, kita akan membahas apakah kenikmatan yang tanpa batas itu benar-benar nikmat. Nah, pada segmen yang pertama ini, teman-teman, saya akan membahas pertanyaan apakah epikureanisme dan hedonisme ini memiliki arti yang sama. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, hiduplah seorang filsafat Yunani kuno bernama Epicurus. Nah, Epicurus ini mencetuskan ajaran tentang epikureanisme yang mengambil kenikmatan sebagai inti dari kebahagiaan. Nah, disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Banyak orang mengira ajaran epikureanisme ini tentang kemewahan, padahal bukan begitu ya. Menurut Epicurus sendiri, epikureanisme ini adalah sebuah kenikmatan sejati, bukan soal kemewahan, tapi soal ketenangan jiwa atau yang biasa disebut dengan ataraksia, yaitu jiwa orang yang terbebas dari rasa sedih, terbebas dari rasa galau, terbebas dari hawa nafsu yang nggak ada habisnya nih. Jadi sebenarnya antara epikureanisme ini dan hedonisme ini berbeda ya. Bahkan Epicurus sendiri itu bilang bukan pesta pora dan kenikmatan indrawi yang bisa membuat hidup kita bahagia, tapi ketenangan jiwa dan pilihan yang bijak lah itu yang membuat kita bahagia. Jadi orang tuh sering bilang kalau tentang hedonisme itu semakin banyak kamu semakin banyak kesenangan, maka kamu semakin bahagia. Sedangkan kalau epikureanisme, semakin jiwa kamu tenang, semakin kamu bisa mengendalikan diri, maka akan membuat kamu bahagia. Nah, misalnya sendiri adalah Epicurus. Epicurus ini lebih memilih untuk memakan roti dan meminum air, bukan karena dia daripada pesta fora gitu ya. Jadi dia lebih memilih untuk memakan roti dan minum air ditimbang pesta, bukan karena dia ini tidak mau makanan enak, tapi karena dia merasa sadar bahwa kenikmatan yang tanpa batas ini bisa membuat lengah atau membawa pada kekacauan. Nah, seperti itu. Jadi terdapat perbedaan ya antara epikureanisme dan hedonisme itu sendiri itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, dilanjutkan untuk pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua ini cukup menarik ya. Apakah kalau kita diberikan kenikmatan yang tanpa batas itu benar-benar itu bisa membuat kita nikmat atau enggak sih gitu. Nah, menurut ajaran epikureanisme ini sendiri jawabannya adalah tidak ya. Semakin kenikmatan yang diberikan semakin tanpa batas, maka akan membuat diri kita itu adalah semakin kurangnya rasa bersyukur gitu, membuat diri ini tidak pernah merasa cukup dan merasa kurang, yang akan membuat kita gelisah. Nah, kegelisahan inilah yang akan membuat kita merasa kurang bahagia, mengurangi kebahagiaan yang ada pada diri kita. Bahkan Epicurus pun bilang, kami menolak kenikmatan yang hanya akan membawa pada kekacauan seperti itu. Dan dia juga berkata, setiap kenikmatan tidak selalu layak untuk didapatkan dan setiap rasa sakit juga tidak selalu harus dihindari. Artinya adalah tidak semua kenikmatan itu harus kita ambil gitu. Ada kadang kalanya kita mengambil rasa sakit itu, misalnya nih kita belajar semalaman suntuk gitu ya, itu kan menyita banyak waktu, kadang membuat kita lelah gitu, tapi akan membawa dampak yang lebih baik. Kita lebih bisa mengerjakan soal-soal, kita lebih memahami materi. Jadi tidak semua hal yang membuat rasa sakit itu buruk gitu. Jadi
harus berimbang antara kita rasa nikmat dan rasa sakit yang kita punya gitu, agar kita tidak lengah. Kemudian kenikmatan sejati itu bisa berupa membaca buku, berbincang-bincang dengan perasaan yang jujur ya, atau duduk bersama sahabat. Nah, itulah beberapa contoh dari kenikmatan sejati. Nah, itu yang bisa saya bahas untuk pertanyaan pertama dan kedua. Untuk pertanyaan ketiga dan keempat akan dilanjutkan ke rekan saya. Halo semuanya, saya Noval yang akan mewakili kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4 untuk mewakili kelompok. Nah, mari kita bahas pertanyaan ketiga yang sangat mendalam. Rasa takut akan mati tentu tidak nikmat. Nah, apakah cara Epikuros untuk mengatasi ketakutan itu dengan merenungkan keabadian jiwa? Nah, untuk memahami jawabannya, kita perlu menyelami pemikiran Epikuros secara lebih komprehensif. Nah, Epikuros ini sebenarnya menolak konsep keabadian jiwa yang diajarkan oleh filsuf lain di masanya. Baginya, kematian bukanlah pintu menuju kehidupan lain, melainkan benar-benar titik akhir. Namun, justru inilah yang membuat pemikiran begitu revolusioner dan menenangkan. Nah, Epikuros ini berargumen bahwa ketakutan kita akan kematian muncul dari beberapa kesalahan berpikir mendasar. Pertama, kita akan cenderung membayangkan kematian sebagai suatu pengalaman, seolah-olah kita akan merasakan menjadi mati. Padahal menurut Epikuros, ini adalah kekeliruan logika yang mendasar. Ketika kita masih hidup, kematian belum ada, dan ketika kematian datang, kita sudah tidak ada untuk mengalaminya. Jadi takut pada kematian secara irasional dengan takut pada masa sebelum kita lahir, sesuatu yang tidak pernah kita khawatirkan. Kedua, Epikuros menekankan bahwa kualitas hidup jauh lebih penting daripada panjangnya hidup. Daripada menghabiskan waktu untuk merenungkan kematian yang tak terhindarkan, lebih baik fokus pada bagaimana menjalani hidup dengan penuh makna saat ini. Jadi Epikuros ini mengajarkan konsep ataraksia, ketenangan kepikiran yang dicapai dengan menghilangkan kecemasan yang sangat-sangat tidak perlu, termasuk ketakutan akan kematian. Lalu gimana sih cara praktis mengatasi ketakutan ini? Nah, Epikuros ini menyarankan yang pertama adalah melatih mental untuk memahami bahwa kematian bukanlah pengalaman yang bisa dirasakan. Terus yang kedua adalah fokus pada kenikmatan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah membangun persahabatan yang mendalam. Yang keempat, menekuni kegiatan intelektual yang memuaskan. Dan yang terakhir itu hidup secara bijaksana dan moderat. Nah, dengan pendekatan ini Epikuros menawarkan obat yang sangat efektif untuk kecemasan eksistensial yang masih relevan hingga hari ini. Selanjutnya adalah untuk pertanyaan nomor 4. Sekarang mari kita analisis pertanyaan keempat yang sangat relevan dengan zaman kita. Berilah kritik kalian atas konsumerisme dewasa ini dengan ajaran Epikuros. Nah, untuk melakukan ini, pertama kita perlu memahami lebih dulu nih apa sebenarnya yang diajarkan oleh Epikuros tentang kebahagiaan dan kepemilikan. Jadi Epikuros ini membagi kebutuhan manusia menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kebutuhan alami dan penting seperti makanan, tempat tinggal, keamanan. Yang kedua adalah kebutuhan alami tapi tidak penting seperti makanan mewah, rumah besar. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tidak alami dan tidak penting seperti kekayaan berlebihan dan ketenaran. Nah, konsumerisme modern menurut analisis Epikuros adalah penyakit yang membuat kita terus-menerus menginginkan hal-hal dari kategori ketiga. Iklan dan media sosial sengaja menciptakan rasa tidak puas agar kita terus membeli. Padahal penelitian modern justru membuktikan apa yang sudah dikatakan Epikuros 2300 tahun lalu, kepuasan dari pembelian materi bersifat sementara dan tidak mendalam. Nah, mari kita lihat beberapa masalah utama konsumerisme modern. Yang pertama adalah hedonic treadmill. Kita terus mengejar barang baru, tapi tingkat kebahagiaan kita tetap sama. Terus yang kedua adalah stress financial. Hidup di atas kemampuan untuk memenuhi keinginan yang tidak perlu. Yang ketiga adalah kerusakan lingkungan.
eksploitasi sumber daya untuk produksi massal. Dan yang terakhir adalah kehilangan waktu berharga, bekerja berlebihan untuk membeli barang yang tidak esensial. Nah, Epikuros ini akan mengkritik keras budaya ini dengan beberapa argumen. Yang pertama itu adalah kebahagiaan sejati datang dari hal yang non materi seperti persahabatan, kebebasan, dan ketenangan jiwa. Yang kedua itu banyak kebutuhan kita yang sebenarnya diciptakan oleh tekanan sosial. Dan yang ketiga itu hidup sederhana justru membebaskan kita dari kecemasan dan beban finansial. Nah, solusi apa sih yang diajukan oleh Epikuros? Yang pertama itu adalah latihan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Lalu menemukan kesenangan dalam hal-hal yang sederhana. Yang ketiga, investasikan waktu untuk hubungan sosial yang bermakna. Lalu kembangkan diri secara intelektual dan spiritual. Dan yang terakhir, cukupkan diri dengan apa yang benar-benar penting. Nah, di era di mana banyak orang merasa lelah secara mental meski hidup dalam kelimpahan yang cukup, materi yang banyak, ajaran Epikuros justru terasa sangat segar dan relevan. Mungkin ini saatnya kita mempertanyakan kembali nih definisi kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan dari nomor 4 dan nomor 3. Sekian, terima kasih.